Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan praktikum gambar teknik modul yang ketiga, di mana kali ini kita akan menggunakan software yang namanya ProGChart. Ya. Jadi di sini kita judulnya pembuatan dokumen menggunakan ProGChart. Nah, sebelumnya kalian persiapin software ProGChart-nya. Di sini saya menggunakan ProGChart 2016. Nah, sebelumnya apa sih itu ProGChart? Nah, aplikasi ProGChart ini merupakan di mana itu untuk mendesain atau membuat suatu objek secara sistematis. Dalam arti secara sistematis ini biar memang itu terukur dan teratur gitu, dan pembuatannya tidak mengasal. Nah, bisa menggunakan ProGChart. Sebenarnya juga ada AutoCAD. Nah, ini ProGChart ini yang masih standarnya lah. AutoCAD tuh yang udah lumayan high, yang biasa dipakai para arsitektur. Nah, sekarang di sini mungkin saya hanya menjelaskan sebentar ya. Nanti kita itu membuat persegi panjang, membuat kotakan. Nah, dimana dengan menggunakan 3 metode atau 3 teknik. Yang pertama terdapat polar, kemudian ada relatif dan absolut. Nanti saya akan sambil kita jalan praktikumnya sambil dijelasin juga per tekniknya. Jadi kita nanti ada gunakan 3 mode teknik dengan membentuk persegi. Oke, sekarang kita ke ProGChart-nya langsung. Ini close aja ya. Nah, ini tampilan awal ProGChart. Kalian screenshot. Seperti biasa sambil di screenshot. Ya, nggak apa-apa. Kita save 1 jam. Oke, terus kita. Nah, sekarang itu gambar pertama ya, screenshotan pertama. Lanjut kita bikin layout baru, dimana dengan file, terus pilih new, terus pilihnya yang A0 English paper space. Di sini kita screenshot lagi. Share, kemudian oke, kalau udah kita langsung oke. Nah, ini tampilan dari layout yang kita buat ya, Nah, di sini screenshot lagi. Di sini kita lumayan banyak screenshotnya. Kita save, kemudian 3. Oke, kalau udah. Nah, di sini seperti biasa ya, terdapat menu-menu toolbars ya, kemudian ini ada keterangannya. Nah, yang harus diperhatikan yaitu komennya, atau jadi sebenarnya kan kita bisa buat kayak misalkan titik-titik gitu di garis. Nah, garis tapi kan tuh kurang rapi. Biar biar sistematis atau terukur tuh gimana, biar tahu ini tuh panjangnya tuh sekian, panjangnya sekian gitu. Nah, menggunakan komen gitu. Jadi kalian tinggal ketik terus mau ukuran berapa yang diinginkan. Ini komennya tuh. Kalau nggak tinggal klik enter. Nah, nanti dia otomatis ketik enter ya. Terus juga kalau kalian mau misalkan ini kan ada pan nih, kan harus diklik dulu di gini-gini ya. Kalau pakai mouse sih tinggal langsung scroll tengah tekan aja. Kalau misalkan di komen tuh tinggal enter pan langsung tuh kan. Enter misalkan zoom, ada zoom, terus kita ada cancel tuh, berarti aku escape, ini tuh cancel.
Nah sekarang langsung aja ya kita ke teknik pertama, yang yaitu teknik polar. Dimana teknik polar ini, nah ini yang nantinya kita buat komennya. Jadi add atau ya add terus panjang yang diinginkan. Dalam arti panjang yang diinginkan ini ukuran ukurannya berapa gitu, mau sampai panjangnya berapa, kemudian sudut yang diinginkan. Nah ini tuh sudut maksudnya. Jadi dalam arti posisinya, ketika kita ingin pengen ukurannya 10, terus kita mau arahnya sudutnya 90, nanti dia garisnya bakal ke atas gitu. Nah ini sudutnya ini mengikuti dari lingkaran atau 360 derajat ininya. Jadi misalkan kalian mau ke sudut 0 atau 360, berarti nanti posisinya tuh misalkan ukurannya garisnya ada panjangnya sampai 10, terus nanti dia tuh posisinya tuh ke kanan. Langsung aja deh biar gak mumet juga. Nah di sini kita menggunakan titik line 400 atau titik tengahnya gitu. Titik temunya nanti kita klik enter, kemudian kita ketik line. Maaf, langsung line aja, ketik line. Nah di komen itu kan ada line, enter. Nah di sini start pointnya kita 400. Di sini tab ya, tab 400. Kemudian enter. Nah, nanti dia ada tuh. Nah terus kita mau ukuran berapa, tuh sudut berapa. Kalau misalkan titik ke titik tuh namanya next point. Oke, kita karena menggunakan teknik polar, kita add. Nah di sini juga udah ada ininya. Di sini kita penggunaannya ukurannya tuh yang kita inginkan tuh 250. Tab lagi. Nah sudutnya kita ke kanan. Berarti kalau ke kanan tuh kalau enggak 0, kalau enggak 360 gitu. Langsung enter aja. Kan. Nah ini di screenshot. Susah ya. Ini kita print screen aja deh. Kalian misalkan kalau nggak taruh pine juga nggak apa-apa. Ini berarti gambar keempat. Sekarang kita lanjut lagi dengan penggunaan polar. Nah kita pengen ke atas nih, terus ukurannya otomatis juga sama, 250. Berapa berarti ke atas? 90. Misalkan kalau kita tuh sebenarnya bisa bikin garis tuh dari sini misalkan ke atas, tapi kalau misalkan nggak agak mencong dikit kan, berarti jelek kan. Nah yang tadi, yang ini ya, hasil ini di screenshot, hasil dari 250 dengan sudut 90. Pokoknya cek langkah-langkahnya di screenshot. Lanjut lagi kita ke kiri, add 250 dengan sudut. Nah ini udah langsung otomatis dengan sudut 180 ya kan. Kenapa sudut 180 tuh? Dan kalau kalian gak percaya, ini ke kiri posisinya kan. Nanti misalkan kalian mau ke 160 bisa, misalkan ini add 250 160, nanti dia serong sana gitu kan. Nah, terus misalkan kalian nih bingung nanti gini nih, nah mau nyambunginnya gimana lagi, kalian ketik line aja langsung line. Terus nah ketika kotak oranye ini tinggal langsung klik aja langsung. Nah, nanti dia titik nyambung lagi. Nah itu udah di screenshot ya, yang tadi udah di screenshot. Oh posisi kirinya belum, posisinya belum. Enter. Sekarang kita ke bawah. Ke bawah berarti 270 ya, 150 270. Nah, udah deh jadi kotak. Ini print screen lagi. Nah kebetulan kalau polar itu mudah gitu, nggak terlalu sulit-sulit amat. Nanti relatif absolut lah, lumayan, kalian harus pikir. Nah ini layout pertama dengan penggunaan polar. Nah sekarang kita mau bikin layout baru. Kita yang penggunaan layout 2 ya, dimana itu
penggunaan layout 2 nya tuh, jadi kita klik kanan aja terus copy. Nah, kita namain layout 2 kan. Oke ya, udah ya. Nah, nanti kayak gini ya. Kalau udah ini, yang ini delete aja. Kalau enggak ini udah layout 2, nanti ini jadi layout 3. Kalau udah, kita sama kayak yang pertama, kita bikin start line-nya dulu atau titik awalnya dengan ketik line 400 tab 400. Di sini sekarang kita lanjut penggunaan relatif. Mohon maaf ya, di sini relatifnya ini bukan hashtag tapi add. Nah, relatif di sini dia itu ukuran sumbu x, ukuran sumbu y. Dan ada catatan, jika hanya salah satu sumbu yang digunakan, maka sumbu satunya bernilai 0, dan jika ukuran ke bawah dan ke kiri atau kebalikannya, maka beri tanda minus. Jadi misalkan kita butuhnya ini 250 dengan yang digunakannya itu sumbu x, maka sumbu y nya ini maka akan 0 gitu. Dan ketika posisinya dia itu y nya itu ke bawah, kalau enggak x nya itu ke kiri, dia itu nanti beri tanda minus gitu. Jadi minus 250,0. Langsung aja ya. Nah, jalan sekarang lanjut. Tadi titik lainnya yang, nah nanti ini screenshot ya. Ini tuh penggunaan dengan metode teknik relatif di layer 2. Oke, langsung sekarang kita penggunaan relatif aja. Kita ketik add, kemudian kita ukuran kita sama kayak tadi 250. Di sini kita langsung koma, ketik koma, nanti berubah 0. Tuh kan, gitu. Ini kalau ke kanan sama ke atas itu dia tuh nggak negatif. Lanjut lagi, kita add, ukuran yang kita inginkan sama juga 250, koma. Maaf, berarti kan yang dibutuhkannya sekarang itu sumbu ini ya, sumbu y ya, berarti ini 0, 250. Jangan. Sekarang kita ketik add lagi, pilih. Nah, karena ini posisinya ke kiri, kita minus 250,0. Relatif ini mudah kok. Add 0, minus 250. Nah, tadi sorry ya, agak lupa. Ini nanti pokoknya tadi kan starline di starline ini gambar ke berapa ini ya? Tadi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti tiap langkahnya ini ke sini 9, ke atas 10, ke kiri 11, 11, ke bawah 11. Oh, tidak 11 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nggak pusing, kita ini aja deh. Mulai dari awal. Efektuasi. Kita 250 tadi ya. Nah, ini print screen. Apa lagi nggak di print screen? Lagi add 250 0, 250 print screen. Add minus 250,0. Sudah di sini ya, print screen. Terus sekarang yang sumbu y nya yang ini 0, dulu 0, minus 250, enter. Nah, ini print screen. Ini yang relatif, suatu posisi.
kalau udah tadi kan udah di screenshot, lanjut ke layout 3. Sekarang layout 3 itu penggunaan absolute. Nah, di sini harus rada diperhatikan. Absolute ini sama sih metodenya tuh, kalian tuh harus paham grafik matematika x y-nya, sumbu x sumbu y. Nah, hanya bedanya ini menggunakan hashtag gitu. Catatan, jika hanya salah satu sumbu yang digunakan, maka ditambahkan dengan titik lain plus ukuran yang diinginkan, dan sumbu satunya lagi mengikuti titik lain sebelumnya. Jadi ini maksudnya misal kalau kita butuhin 250, nah sedangkan titik start line kita 400, berarti 400 tambah 250, 650. Nah, sumbu yang y-nya itu mengikuti titik line sebelumnya, berarti kan otomatis 400 kan, berarti 650,400. Misalkan kalau kita butuhnya yang x-nya gitu. Nah, terus misalkan kalau sumbu y yang digunakan, berarti ini yang 650 dan sumbu x-nya itu mengikuti titik line sebelumnya. Titik line sebelumnya kan 650, nah berarti 650,650. Langsung aja biar nggak kucing. Seperti biasa kita ketik line, kemudian kita 400, tab 400. Sini print screen. Yang absolute memang lumayan ribet. Oke, udah. Sekarang kita ketikkan absolutnya, hashtag di sini, tambahin sama titik lain sebelumnya, berarti 650, 400 tambah 250, koma 400. Oh, ini print screen. Oke, sekarang kita yang ke atasnya, hashtag lagi. Nah, titik x sebelumnya dia itu udah berubah. Kenapa? Karena di sini tuh udah jadi yang tadi kan 650,400 kan. Otomatis di sini juga 650, karena sumbu y yang akan kita tambahkan dengan 250 berarti 650 juga. Tuh. Coba aja kalian kalau pakai penggaris nih manual, sama pasti ukurannya. Ini print screen. Oke. Nah, sekarang lagi di sini, berarti karena kita ke kiri dan ukurannya ini, titiknya ini dong, berarti jadi 400. Kenapa dia itu mengikuti ukuran yang sebelumnya, kita rubah lagi maksudnya gitu, kita rubah lagi. Nah, kita rubah lagi. Kenapa di sini maksudnya kenapa kita nanti kita add terus 400,650. Kenapa? Karena ukuran sebelumnya dari titik poin ini ke sini nih, atau dari sini ke titik poin yang ini, itu berada di titik lain 400 gitu. Dan yang tadi 650 atau titik lain yang sebelumnya yang y nya. Sekarang kita yang y, nah otomatis ketika x nya 400 juga, y nya 400 juga, koma 400, balik ke titik awal gitu. Nah, kalau mau hapus juga kalian kali nggak bisa dia lihat. Ini tadi kan udah tulisnya. Ya upload ini kalau nggak paham nanti tanya bertanya. Terus hashtag 400,400 di titik start yang mau kita tuju lagi, dan membentuk kotak kecil lagi.
Oke, sudah. Nah, nanti ini setelah semuanya layout sudah ya, layout 2 sudah, ini layout satunya hilang lagi. Kalau enggak ini kalian. Nah, kalian tuh masuk ke oke, paling untuk praktikum hari ini cukup sekian. Jadi intinya tuh kalian tuh menggunakan tiga metode atau tiga teknik dalam penggunaan ProGChat, yaitu ada polar, relatif, dan absolut. Oh iya, untuk gambarnya di sini kita coba cocokin. Gambarnya di sini ada 3, kemudian di sini total 18 kok. 3, 4, 5, 6, 7, dan yang polar 8, 9, 10, 11, 12, yang relatif sudah 13, 14, 15, 16, 17. Oh, ada 17 gambar berarti. Nanti yang akan kalian masukin ke laporan. Terkait untuk tugas praktikumnya nanti akan menyusul. Oke. Paling cukup sekian ya untuk praktikum pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk yang